Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Ragu untuk Bersaksi, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 12a. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nabi Elia dikenal dan dikenang sebagai nabi besar yang membela hak-hak Allah. Dia menentang imam-imam palsu yang mengganti Yahweh dengan berhala-hala yang mereka sembah. Dia telah membuktikan bahwa Allah Israel, yaitu Yahweh, lebih kuasa daripada berhala-hala buatan tangan manusia. Elia tidak pernah dikabarkan meninggal dunia, melainkan bahwa dia naik ke langit mengendarai kereta api berkuda. Jadi, kalau dikatakan oleh ahli-ahli Taurat bahwa Elia akan datang mendahului kehadiran Sang Mesias, itu benar. Dia itu tampil sempurna dalam sosok Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan agar bangsa Israel menyembah Allah yang hidup. Namun, tampilnya Elia yang baru itu tidak disambut dengan semestinya. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Saudara-saudari terkasih, bukan saja Yohanes yang mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya, Yesus pun mendapat perlakuan yang kurang seperti seharusnya. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Baik Elia maupun Yohanes dan Yesus mendapat perlakuan yang tidak layak. Mereka menolak baik nabi maupun Mesias yang diutus oleh Allah. Pada hari ini, kita berkenalan secara khusus dengan Yohanes Pembaptis yang disebut-sebut sebagai Elia baru. Seperti Elia, Yohanes menarik perhatian pendengarnya untuk bertobat dan kembali pada jalan Tuhan. Seperti Elia, Yohanes mengupayakan hak-hak Allah, bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah dan dimuliakan. Tampilnya Yohanes Pembaptis mengusik para pemuka agama Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan mereka bertanya tentang siapa dirinya. Apakah dia adalah Mesias yang akan datang itu? Tetapi dengan tegas ia mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, sebab Mesias akan datang setelah dirinya dan akan membaptis mereka dengan api dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berjumpa dengan sosok penting dalam liturgi masa Advent,
yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes yang kelahirannya sudah diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada ayahnya Sakaria itu membuat orang-orang tercengang akan kehadirannya. Ayahnya yang bersikeras menamai dia Sakaria dan bukan Yohanes seperti yang dikatakan oleh malaikat. Ia mengalami kebisuan. Setelah ia menulis namanya adalah Yohanes, terlepaslah ikatan lidahnya dan ia dapat berkata-kata. Akan menjadi apakah anak ini kelak? Yohanes menjadi pertapa di padang gurun. Makanannya madu sebelum ia tampil di hadapan umum dan mewartakan pertobatan kepada bangsa Israel. Yohanes mendidik para pengikutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memberi sedekah, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak berlaku tidak adil kepada orang-orang lemah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Saat ini kita diminta untuk memandang Yohanes Pembaptis sebagai sosok penting yang mengarahkan umat kepada kebaikan. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk selalu berusaha mewartakan kebaikan-kebaikan Allah sebagaimana yang dikerjakan oleh Yohanes pada masa sekarang ini. Namun, diingatkan kepada kita juga bahwa siap-siaplah untuk menerima penolakan yang akan mendatangimu. Tidak semua yang kita lakukan untuk suatu kebaikan berbanding lurus dengan penerimaan yang ada di dalam masyarakat kita. Mungkin kita pernah mendengar ada orang dikatakan sok jadi orang baik ketika berbagi rezeki dengan orang-orang yang menderita. Apakah kita berhenti melakukan kebaikan karena dikata-katai seperti itu? Ada orang yang mengatakan, sok suci, jangan munafik. Ketika kita hadir dalam pertemuan Advent dan memberi kesaksian dalam ibadat sabda tentang hal-hal yang baik menurut firman-Nya, apakah kita tidak jadi memberi kesaksian dalam sharing iman yang dapat meneguhkan saudara-saudari yang hadir? Pada hari-hari ke depan ini, kita diundang oleh Gereja Kudus untuk tampil seperti Yohanes Pembaptis dengan terus berbuat baik dan mewartakan kasih Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah ragu dalam memberikan kesaksian tentang iman kita akan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada hari Natal mendatang. Apakah aku tetap melakukan perbuatan baik sekalipun ada penolakan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus memperkenalkan kepada kami Yohanes sebagai Elia yang baru, sebab dia membela hak-hak Allah. Sekalipun ada penolakan, Yohanes pantang surut melangkah. Mampukanlah kami untuk terus mengusahakan kebaikan, sekalipun ada penolakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.